Halo semuanya dan selamat datang kembali di sesi pemaparan kita. Khususnya bagi teman-teman yang tergabung dalam kelompok katekese atau pemuridan. Ayo siap-siap, karena hari ini kita punya materi yang jujur saja merupakan salah satu misteri teologis paling memukau dari perjalanan bangsa Israel kuno di padang gurun. Kita bakal menyingkap bareng-bareng bagaimana sebuah objek fisik dari ribuan tahun yang lalu ternyata adalah gambaran yang sangat sempurna tentang Kristus yang selalu menyertai kita sebagai sumber kehidupan. Coba kita perhatikan ayat dari 1 Korintus 10 ayat 4 ini. Paulus menulis, "Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus." Nah, dengar baik-baik ya. Paulus lagi membuat klaim yang berani banget di sini. Dia bilang ada batu karang fisik yang benar-benar mengikuti bangsa Israel berjalan melintasi padang gurun yang gersang, dan secara teologis, batu itu adalah Kristus sendiri. Ini bukan sekedar bahasa puitis loh, ini pewahyuan yang luar biasa. Pastinya, begitu kita baca ayat tadi, otak kita langsung memikirkan soal logistik dan fisika. Maksudnya, gimana ceritanya sebuah batu besar bisa berpindah-pindah, jalan mendampingi jutaan orang yang lagi mengembara selama 40 tahun. Apakah ini cuma metafora aja, atau emang ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang tersembunyi di balik kejadian ini? Untuk memecahkan misteri tersebut, kita akan memakai panduan ini. Kita mulai dari misteri batu karang yang berjalan, melihat tradisi Yahudi tentang sumur Miriam, menganalisis dua krisis di Rafidim dan Kades, menggali makna Tur, Sela, dan Kristus, membahas kesalahan fatal Musa, dan ditutup dengan air hidup bagi iman kita. Singkatnya, kita bakal menelusuri perjalanan dari tradisi lisan Yahudi kuno sampai ke penyingkapan magma salib Kristus yang bikin merinding. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri batu karang yang berjalan. Mari kita bedah bagaimana Rasul Paulus memaknai ulang cara Tuhan memelihara umatnya di padang gurun pada masa Perjanjian Lama. Yang bikin teks ini sangat menarik adalah pilihan kata yang dipakai Paulus. Waktu dia menyebut air dan batu itu rohani, atau dalam bahasa Yunaninya memakai kata pneumatikos, dia sama sekali tidak bermaksud bilang kalau batu itu cuma halusinasi atau imajinasi mereka saja. Bukan begitu. Batu itu adalah objek fisik nyata yang menjadi wadah bagi kuasa Allah yang supranatural. Semacam energi ilahi yang menopang kehidupan mereka. Jadi, Kristus, Sang Firman itu, ternyata sudah aktif bekerja menopang umatnya sejak di padang gurun. Lanjut ke bagian kedua, tradisi Yahudi tentang sumur Miriam. Supaya kita bisa benar-benar menangkap jalan pikiran Paulus waktu menulis surat ke jemaat di Korintus, kita harus mundur sedikit dan melihat konteks budaya Yahudi zaman itu, khususnya dari tulisan para rabi. Nah, para rabi kuno mengajarkan sebuah tradisi lisan yang disebut Be'er Miriam atau sumur Miriam. Mereka menjelaskan dengan penuh semangat kalau sumber air bangsa Israel itu sebenarnya berasal dari sebuah batu karang ajaib. Bentuknya dibilang bulat seperti sarang lebah atau ayakan, dan yang paling seru, batu ini beneran bergulir mengikuti perkemahan Israel kemanapun mereka pergi. Bayangkan saja pemandangannya. Paulus pasti sangat paham dengan tradisi batu yang mengikuti ini. Terus gimana cara kerjanya secara praktis? Menurut catatan literatur Tosefta, tiap kali Israel mendirikan kemah, batu ini akan berhenti dan diam di pelataran kemah suci. Kemudian, ke-12 pangeran dari tiap suku akan berkumpul, bernyanyi lagu "Membualah Hai Sumur" sambil menggunakan tongkat mereka untuk menggali semacam saluran air simbolis. Dan secara ajaib, air kehidupan memancar deras mengalir pas ke arah perkemahan masing-masing suku. Ini benar-benar gambaran yang indah soal penyediaan Tuhan yang gak pernah habis. Tradisi ini juga secara brilian mengilustrasikan bagaimana orang Yahudi memandang karunia pemeliharaan dari Allah. Mujizat ini dikaitkan erat dengan jasa 3 pemimpin besar mereka. Musa berjasa mendatangkan mana, Harun mendatangkan tiang awan, dan Miriam, karena pengabdiannya menjaga bayi Musa di sungai Nil dulu, dia diberikan karunia untuk mendatangkan air. Makanya ceritanya, pas Miriam meninggal, sumur ajaib ini tiba-tiba ikut mengering. Masuk ke bagian ketiga, 2 krisis di Rafidim dan Kades. Menariknya, teks Alkitab justru melabuhkan tradisi lisan tadi ke dalam 2 krisis sejarah yang sangat nyata. Keduanya sama-sama melibatkan air dan batu, tapi situasinya sangat berbeda. Kalau kita perhatikan garis waktu ini, poin yang paling krusial adalah menyadari adanya celah waktu yang super panjang. Ada jarak hampir 40 tahun lamanya antara krisis air pertama di Rafidim pada tahun pertama kelana mereka dengan krisis air kedua yang meledak di Kades. Dan krisis kedua ini terjadi tepat setelah kematian Miriam ketika sumur yang biasa menyertai mereka itu mendadak kering.
Coba kita flashback sedikit ke krisis pertama di Rafidim. Teks di sini luar biasa. Tuhan bilang, dia bakal berdiri secara langsung di atas batu karang itu. Dan Tuhan memberikan perintah yang sangat keras dan spesifik ke Musa. Ambil tongkatmu, ya, tongkat penghakiman yang dipakai untuk membelah laut itu, lalu pukul batu karang tersebut supaya airnya memancar keluar. Nah, sekarang kita tiba di bagian 4, Sur, Sela, dan Kristus. Ini adalah inti teologis dari sesi pemuridan kita hari ini. Kita bakal menyelami sedikit linguistik Ibrani, dan percayalah, ini akan menyingkapkan sebuah nubuatan yang bikin merinding. Ternyata, teks asli bahasa Ibrani memakai dua kata yang sama sekali berbeda untuk kedua krisis tersebut. Di Rafidim, kata yang dipakai adalah tur, yang artinya batu dasar yang keras, posisinya rendah, dan harus dipecahkan. Tapi 40 tahun kemudian di Kades, kata yang digunakan adalah sela, yang berarti tebing batu atau gunung batu yang menjulang tinggi, megah, dan mulia. Jadi, tolong perhatikan baik-baik perubahan instruksi dari Allah ini. Di krisis pertama, Musa disuruh memukul batu Tur yang posisinya rendah itu. Tapi, 40 tahun kemudian, instruksinya berubah drastis. Musa dilarang keras memukul. Dia hanya diperintahkan untuk berbicara kepada Sela, tebing batu yang tinggi dan agung tersebut. Kenapa perintah ini harus diubah? Jawabannya ada pada gambaran atau tipologi Kristus di baliknya. Kalau kita memetakan ini ke Perjanjian Baru, perintah memukul batu Tsur di Horeb adalah bayangan yang sangat sempurna tentang penderitaan Kristus. Kristus yang rela merendahkan diri, menerima pukulan penghakiman Allah di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Sementara perintah untuk berbicara kepada Sela itu melambangkan Kristus yang kini telah bangkit, sudah dimuliakan di sorga, di mana saat ini kita nggak perlu menyalibkan dia lagi, kita hanya perlu berbicara atau berdoa kepadanya sebagai sang imam besar kita. Coba kita lihat tabel ini untuk merekapnya. Terlihat elegan banget kan bagaimana geologi fisik, batu, perubahan perintah Tuhan, dan karya keselamatan Kristus bisa selaras dalam satu harmoni tipologis yang sangat sempurna. Batu Tsur harus dipukul, menggambarkan kerendahan dan penyaliban. Sedangkan batu Sela cukup diajak bicara, melambangkan kemuliaan dan syafaat Kristus yang menjawab doa kita. Semuanya terancang dengan sangat indah oleh Tuhan. Sayangnya, kita masuk ke bagian 5. Kesalahan fatal Musa. Simbolisme ilahi yang udah dibangun dengan sangat indah ini harus diinterupsi dan hancur berantakan akibat kegagalan seorang pemimpin manusia. Di Kades, Musa melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dia gagal menghormati kekudusan Allah karena dia meledak dalam amarah yang tidak terkendali. Bukannya sekedar berbicara seperti yang diperintahkan, dia malah memukul batu Sela itu. Nggak cuma sekali, tapi 2 kali. Lebih parah lagi, dia pakai kata kami, seolah-olah dia dan Harunlah yang menjadi sumber mujizat itu. Lewat tindakan ini, Musa benar-benar merusak nubuat visual tentang karya penebusan yang lagi dibangun oleh Tuhan. Kutipan ini benar-benar menonjolkan akibat mengerikan dari perbuatan Musa tadi. Hukuman Tuhan yang melarang Musa masuk ke tanah perjanjian, itu sama sekali bukan sekedar reaksi yang berlebihan loh. Musa dihukum karena secara teologis, tindakannya memukul batu karang mulia itu seolah-olah menyalibkan anak Allah untuk yang kedua kalinya. Padahal pengorbanan Kristus di kayu salib itu sudah cukup sekali untuk selamanya. Akhirnya kita tiba di bagian 6, air hidup bagi iman kita. Pertanyaan besarnya, apa sih makna narasi kuno dari padang gurun ini buat Anda dan saya, para murid dan orang percaya di masa sekarang? Bagaimana kita menerapkannya? Ada beberapa pelajaran yang sangat krusial buat kita bawa pulang. Pertama, Kristus itu bukan sekedar tokoh sejarah yang pasif. Dia adalah batu karang sepanjang masa yang sangat dinamis yang selalu hadir mendampingi Anda di tengah padang gurun kehidupan. Air kehidupan itu adalah Roh Kudus yang akan memuaskan dahaga rohani terdalam kita. Dan ingat, persis seperti orang Israel di Kades, kita tidak perlu memukul atau mengandalkan usaha dan perbuatan kita sendiri untuk mendapatkannya. Kita cuma perlu berbicara kepadanya dalam iman, melalui doa. Oh ya, ini juga peringatan penting bagi para pemimpin rohani untuk selalu memancarkan kasih karunia Allah, bukan malah melampiaskan rasa frustrasi kita sendiri kepada orang lain. Sebagai penutup pemaparan katekese kita kali ini, saya mau meninggalkan Anda dengan satu perenungan. Ini, batu karang rohani itu sekarang ada tepat di samping Anda, di tengah badai dan padang gurun persoalan yang lagi Anda hadapi. Dia terus menanti. Anda nggak perlu memukul, Anda nggak perlu capek-capek berjuang pakai kekuatan sendiri. Jadi, sudahkah Anda berbicara kepada sang batu karang dan meminum air kehidupannya hari ini? Mari renungkan itu,
terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Nya, dan sampai jumpa di pendalaman materi kita yang selanjutnya.